Terbitnya Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengecilkan peran Pak Harto dalam serangan umum 1 Maret. Tanda-tanda ke arah itu diketahui dengan adanya gerakan sistematis untuk membengkokkan dan memutarbalikkan sejarah. Dengan harapan akan terbangun konstruksi sejarah baru sesuai dengan kepentingan penguasa. Pernyataan pemerintah tentang Kepres nomor 2 tahun 2022 didukung oleh Ade Armando sebagaimana cuplikan pernyataannya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Fadlizon sedih bukan alang kepalang. Idolanya Presiden Soeharto diabaikan Presiden Jokowi. Gara-garanya adalah sebuah keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan. Tanggal yang ditentukan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan adalah 1 Maret. Bagi Anda yang masih ingat pelajaran sejarah, tentu tahu 1 Maret 1949 adalah hari diserangnya basis militer Belanda di Yogyakarta. Di era Orde Baru, nama yang disebut sebagai paling berjasa dalam serangan itu adalah Soeharto. Nah, dalam Kepres Jokowi ini, nama Soeharto hilang. Maka marahlah Fadlizon. Dia menuduh pemerintah dengan sengaja mengubah sejarah. Begitu juga Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso meminta semua pihak agar jangan sekali-kali menghilangkan sejarah. Ini sudah dibantah oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia kira-kira bilang, ya ngapain juga sih pemerintah harus main-main dengan sejarah. Tapi kan memang dalam sebuah kepres tidak semua nama perlu dan bisa dicantumkan. Cuma nama-nama penting lah yang disebut. Dalam kepres itu ada bagian mempertimbangkan. Di sana ditulis penggagas serangan 1 Maret ini adalah Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX. Yang menjalankan aksi adalah Jenderal Sudirman di bawah persetujuan Soekarno-Hatta sebagai kepala negara. Soeharto juga diketahui ikut berperang dan namanya juga tercantum dalam naskah akademik Kepres. Tapi kan memang tak perlu sampai masuk dalam isi Kepres. Mahfud memberi contoh soal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kan yang turut terlibat juga banyak. Kalau bicara Badan Persiapan Upaya Kemerdekaan Indonesia, jumlah ketua dan anggotanya ada 64 orang. Toh akhirnya, kata Mahfud, yang disebut cuma Soekarno-Hatta. Itu pula yang diterapkan dalam Kepres Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kesimpulan Ade Armando, ya ngapain juga sih pemerintah harus main-main dengan sejarah? Jelas-jelas tidak berdasar dan asal bicara. Karena buktinya, Kepres tersebut dibangun di atas landasan yang rapuh. Sebab bagaimana tim penyusun naskah akademik dan Mahfud MD berpendapat Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang ditahan menyetujui dan menggerakkan serangan umum 1 Maret. Bagaimana mereka tidak mengetahui bahwa Sri Sultan baru menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 15 Juli 1949. Dan yang paling menarik, mereka tidak mengetahui bahwa Sri Sultan dibatasi geraknya oleh Belanda sehingga tidak mungkin bisa datang ke Pulau Bangka. Pernyataan Ade Armando, Panglima Besar sebagai pemimpin serangan, dan tidak menyebutkan peran Pak Harto sebagai komandan yang menentukan komandan sektor dilihat sangat janggal karena Kepres tidak ada menyebutkan serangan dipimpin oleh Panglima Besar. Di samping itu, dari fakta-fakta yang terungkap, diketahui
Pak Harto lah yang menentukan posisi pasukan yang akan melakukan serangan dan menggerakkan pasukan. Pernyataan Ade Armando yang mendukung teori Mahfud MD dengan mengambil contoh penandatanganan proklamasi tidak masuk akal. Sebab dengan konstruksi berpikir seperti itu akan menimbulkan pendapat bahwa tidak ada komandan dalam serangan umum 1 Maret. Sehingga membandingkan penandatanganan proklamasi dengan serangan umum 1 Maret jelas-jelas tidak relevan. Mengingat proklamasi menyangkut penyampaian pernyataan sehingga bisa diwakilkan. Sedangkan serangan umum 1 Maret adalah gerakan militer sehingga tidak mungkin serangan dilakukan tanpa ada komandan memimpinnya. Pernyataan Ade Armando yang dikenal dengan jargon logikanya tersebut melahirkan tanda tanya. Kemudian dengan beredarnya video dan berita bahwa ayah dari Ade Armando yang berpangkat mayor sebagai atase pertahanan pada tahun 1965 diberhentikan setelah G30 SPKI. Akhirnya saya menjadi paham dan mengingatkan saya pada pertemuan saya dengan Pak Harto pada akhir tahun 2000. Mendengar cerita saya, Pak Harto berkata, rasanya akan sulit memperoleh cerita yang benar dan objektif tentang beliau dari Latif dan Subandrio. Mengingat mereka jelas-jelas terlibat dalam G30 SPKI, sehingga tidak akan pernah berhenti menyebarkan berita bohong. Dengan tujuan membangun opini apapun tentang Orde Baru adalah tidak benar. Dan akhirnya akan terbangun pendapat bahwa PKI bukan dalang G30S dan tidak terlibat dalam G30S. Selanjutnya, Pak Harto kembali berkata, apakah masuk akal seorang komandan tidak menawari makan pasukannya yang baru saja berperang mempertaruhkan nyawanya? Dan apakah kira-kira Bapak terlalu bodoh memerintahkan pasukan kembali masuk kota karena sebelum jam 12 siang ibu kota sudah hampir dikuasai kembali oleh Belanda?